Ini salah terus kali ya. Sudah siap adik-adik? Oke, kalau sudah siap kita mulai pagi hari kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tupai, ada paus. Sebelum mulai pinjam dulu 100. Boleh nggak? Nggak boleh apa nggak ada? Baik adik-adik, yuk bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, yuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya adik-adik, jangan jadi orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit, Kak Agung? Orang yang kalau disebutkan nama Nabi, maka dia diam aja. Maka apa yang harus kita lakukan ketika disebutkan nama Nabi? Bersolat. Wah, nih coba lihat anak solih yang di paling di depan. Bingung kagumnya ada di mana, dia ngertinya kemana? Kagumnya di mana? Ciluk, ciluk, ciluk. Oh. Baik adik-adik, yuk sebelum kamu mulai, kalau kamu bilang anak soleh yang laki-laki yang pakai peci, yang gak pakai peci, bilang siap. Anak soleh bilangnya siap aja kalau sama Kak Agung ya. Dan Kak Agung bilang anak soleh berarti laki-laki yang perempuan juga ikutan ya. Coba Kak Agung lagi. Anak soleh. Udah, siap aja. Kak Agung akan kasih nilai. Yang laki-laki karena kurang semangat dan banyak yang gak ngikutin, nilainya 70. Kalau kamu bilang anak solihah, hanya pendek aja. Nanti kalau kamu bilang solihahnya kepanjangan, solihah, khawatir nanti kalian mencium aroma tidak sedap. Ibu jengkol. Kalau kamu bilang anak solihah, yang perempuan bilang siap. Anak solihah, Masya Allah, yang perempuan lebih semangat, nilainya 90. Hei, anak laki-laki, jangan mau kalah sama anak perempuan. Kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kekuatannya, betul. Kita adalah anak jagoan di rumah, betul. Tulisan kita seperti tulisan para dokter alias tidak kebaca, betul. Betul aja. Kalau kamu bilang anak soleh, bilang siap. Anak soleh, nilainya karena sudah semangat 98. Masya Allah.
perempuan jangan mau kalah sama anak laki-laki. Hei anak perempuan, kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kerapihannya, betul. Kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kedisiplinannya, betul. Tulisan kita lebih bagus daripada tulisan laki-laki, betul. Kalau kamu bilang anak solihah, bilang siap. Anak solihah. Masya Allah. Yang perempuan nilainya 99. Ayo laki-laki mau dapat 100 enggak? Yang perempuan mau dapat 100 enggak? Kita gabungkan suara kita. Anak solihah. Oke. Sekarang kalau kamu bilang bersiap, kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan, tarik nafas dalam-dalam, tahan, sampai besok lagi. Baik, kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Nanti kalau kamu bilang bersiap, bukan 1, 2, 3 ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup. Apa? Ketahuan nih, kalau pernah ikutin kajian Kak Agung ya. Apa pikirnya gak lancar. Siapa di sini yang pernah ikut kajian? Masya Allah. Siapa yang ikut-ikutan aja? Baik, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum makan. Adik-adik, kamu biasanya kalau lagi ngomong kayak gini adik-adik, ada panitia yang ngasih minuman, ada panitia yang ngasih makanan. Hari ini masa nggak ada ya? Berarti panitianya nggak sopan ya? Puasa? Apa itu puasa? Emang lagi puasa? Emang adik-adik puasa? Puasa itu ngapain? Makan dan minum waktu siang, menahan lapar dan haus, ataupun perbuatan sia-sia. Dari kapan kita berpuasa? Dari azan subuh sampai azan maghrib. Sorry, ini yang pakai hijau boleh dipisah kayaknya enggak enak nih. Sayang, lanjut sayang. Terus, lanjut lagi. Nah, baik. Anak soleh, solihah. Anak solihah. Baik. Tema judul kajian kita hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Tunggu. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Emang udah pada bisa baca? Ini anak TK kan? Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2,
Ada yang anak TK? Baik. Lomba duduk rapi. Yang paling rapi. Ada hadiah betul ya? Oh, baik. Sekarang yang paling rapi. Ada, boleh. Alhamdulillah. Yang paling rapi nanti dapat hadiah yang mana ya? Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doanya doa apa? Wah, Masya Allah. Adik-adik, ada yang tahu ini enggak? Ini apa? Angpau. THR adik-adik. Adik-adik, biasanya kalau ada amplop isinya apa tuh? Uang aja ngerti. Baik, siapa di sini yang mau dapat THR? Lomba duduk rapi. Yang paling rapi, kagum tidak akan segan-segan untuk memberikannya hadiah. Yang tidak bersisik. Ini, Masya Allah. Tenang. Kagum masih ada banyak adik-adik ya. Yang paling rapi lagi, jangan dibuka dulu. Dibukanya nanti kalau udah mau buka buat dicelok ya. Kita mau belajar. Berarti doa sebelum belajar. Yuk, 1, 2, 3. Doa sebelum tidur. Mau tidur. Kita mau ngapain adik-adik? Yaudah. Daripada kamu salah terus ya, nanti kan kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak solihah. Adik-adik, aku kuat berpuasa. Coba kamu tanya di sini anak TK siapa yang sudah bisa berpuasa? Puasanya sampai zuhur atau sampai maghrib? Siapa yang sudah sampai zuhur? Ada 1, 2, 3. Siapa yang sampai asar? 1, 2, 3. Ada aja ya. Siapa yang sampai maghrib? Rasanya yang tadi ngangkat zuhur sampai maghrib ada aja. Orangnya gitu lagi ya. Masya Allah, boleh turunkan tangannya. Baik adik-adik, puasa itu tadi kita sudah bahas di awal. Apa itu puasa? Menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari perbuatan buruk. Dari kapan? Dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah adik-adik, biasanya ini berawal dari malam hari. Di malam hari di sebagian masjid-masjid atau musola-musola, biasanya imam itu mengucapkan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, besok kita akan berpuasa. Maka kita hari ini akan mengucapkan lafaz niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu shomagodi an adai fardu syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Panjang banget kamu.
puasanya. Tidak. Diterima tidak? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Nabi Muhammad juga tidak hafal lafaz niat berpuasa. Terus lalu siapa dong yang ngajarin? Yang pasti yang ngajarin bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kalau niat berpuasa niatnya di mana? Di dalam hati. Besok berpuasa udah di dalam hati aja, tidak perlu disebut. Nah, baik, anak solihah. Biasanya adik-adik ketika di malam hari hendak orang tua membangunkan anak-anaknya, anak-anaknya yang lagi tertidur lelap, maka sang ibunda pun membangunkan anaknya untuk melaksanakan sahur. Siapa yang hari ini sudah sahur? Masya Allah. Siapa yang gak sahur tapi dia tetap berpuasa? Ada? Masya Allah. Coba kamu hafalin dulu. Siapa yang gak sahur tapi tetap puasa? Oke. Siapa yang hari ini sahur? Tuh, anaknya gitu lagi. Baik. Ya, adik-adik, biasanya ibunda itu membangunkan kita untuk melaksanakan sahur dengan beberapa tahapan. Yang pertama, dengan tahapan penuh lembut kasih sayang. Kepalanya diusap-usap. Dek, bangun. Badannya digoyang-goyang. Dek, bangun. Kakinya dipijitin. Dek, bangun. Udah, yang kanan belum. Nawar. Tidur lagi. Ini adalah tahapan kelembutan. Maka sang ibunda setelah melewati tahapan kelembutan duduk dan kasihnya di belakang kelihatan. Duduk. Maka sang ibunda pun akhirnya menggunakan tahapan kedua. Tahapan yang kedua ini kita kasih nama tahapan agak ekstrim. Maka sang ibunda pergi ke kamar mandi, mengambil air dengan gayungnya, mendatangi sang anak yang masih tertidur lelap. Aina, bangun. Jurus telapak tangan suci. Hujan dari Hongkong. Bangun. Tidur lagi. Siapa nih yang suka kayak begitu? Dibangun susah banget ya. Maka akhirnya bunda pun eksplosif. Bunda mengeluarkan tahapan ketiga. Tahapan yang ketiga ini adalah aku kasih nama tahapan ekstrim. Ini air di gayung kalau kita buang mubazir betul, maka kita guyur saja ke si adik biar bangun. 1, 2, 3. Udah banjir. Banjir di Bekasi, bukan di sini. Di sini kan kebanjiran ya. Alhamdulillah. Bunda, kenapa kita harus melaksanakan sahur? Kan ngantuk bunda. Mendingan kita bobo lagi yuk. Anak soleh, solihah, anak solihah. Kenapa kita harus melaksanakan sahur? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangannya, tapi rapi dulu.
Siapa yang tahu kenapa kita harus melaksanakan sahur? Yang tahu jawabannya angkat tangannya. Hitungan ketiga, 1, 2, masih 2. Oke, kamu, kenapa kita harus melaksanakan sahur? Sunnah. Masya Allah. Ini buat kamu, barakallahu. Ada lagi yang tahu kenapa kita harus melaksanakan sahur? Tadi udah dijawab. Baik, yang paling rapi. Kenapa sih kita harus melaksanakan sahur? Kata Nabi, sahurlah kalian. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga berpuasa, tapi tidak sahur. Ternyata orang Yahudi yang memerangi orang-orang Palestina, orang-orang Nasrani, mereka yang Kristen, mereka juga ada puasanya, tapi puasa mereka tidak pakai sahur. Maka biar kita beda sama orang Yahudi dan Nasrani, kita melaksanakan sahur. Adik-adik, coba nih kamu mau kasih tahu ke kalian di antara tips-tips agar puasa kalian itu terus kuat sampai nanti maghrib. Ada yang mau? Siapa yang mau puasanya kuat sampai maghrib? Baik, coba kalian tanya dulu. Kita itu puasa itu karena disuruh orang tua, disuruh guru pak guru, atau disuruh Allah? Kata siapa? Kata siapa? Siapa yang memerintahkan kita berpuasa? Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, di mana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kita telah diperintahkan untuk berpuasa. Berarti yang memerintahkan kita puasa siapa? Allah. Jadi nanti kalau bunda bangunin kalian untuk berpuasa, itu bukan bunda yang nyuruh, bunda disuruh oleh Allah. Kenapa kalau kita harus berpuasa? Kita harus berpuasa agar dimasukkan ke dalam surga. Siapa di sini yang mau masuk sumur? Masa mau masuk sumur? Siapa di sini yang mau masuk surga? Masya Allah. Cita-cita seorang muslim adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka salah satu caranya adik-adik adalah dengan berpuasa. Nah adik-adik, biar puasa kita itu kuat dari pagi sampai maghrib, maka kamu kasih tahu ya. Suaranya mengalahin suara Kak Agung. Baik, gimana caranya? Ketika melaksanakan sahur, maka kita bisa gunakan di waktu sahur tersebut dengan memperbanyak minum. Perbanyak minum adik-adik. Bangun tidur, minum. Lalu makan, cemilan, 10, 11. Habis itu minum lagi. Kalau masih ada waktu belum azan subuh, minum lagi. Kenapa kau minum terus Kagum? Nanti aku jadikan kembung. Ya, kita banyak minum karena apa? Karena manusia lebih butuh kepada minum daripada makan. Jadi kalau kita banyak minum, misalnya nih, kalian waktunya bangun-bangun semenit lagi udah mau azan subuh.
Maka apa yang kita lakukan? Apakah harus makan dulu? Jangan. Tapi minum dulu. Perbanyak minum ya. Insya Allah kalau kita banyak minumnya, puasa kita lebih semangat ya. Atau kalian bisa kalau banyak waktunya habis minum makan kurma ya. Ataupun hal-hal lain, yang penting diperbanyak air minum. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Coba kamu mau ngajakin kalian main tebak-tebakan bahasa Arab. Di sini belajar bahasa Arab enggak? Belajar. Coba kamu akan membunyikan sebuah kendaraan atau transportasi, lalu kamu sebutkan bahasa Arabnya, kalian sebutkan bahasa Indonesianya. Bisa? Coba ya. Nanti yang bisa kamu akan berikan hadiah. 1, 2, 3. Kring kring darojatun. Masya Allah. Jawab bareng-bareng. Sepeda, gitu ya. Bukan yang kayak gitu. Kagum bunyinya, bahasa Arabnya, kalian artinya aja. Oke? 1, 2, 3. Kring kring darojatun. Ngeng ngeng jawalatun. Brem brem sayarotun. Tutut itorun. Pom pom safinatun. Kalian gak pernah dengar bunyi suara kapal ya? Jangkrik. Masa pom-pom suara jangkrik? Pom-pom itu suara kapal adik-adik. Kalau kalian ke pelabuhan ada suara pom, gitu ya. Oke, coba kamu ulang lagi. Kring kring darojatun. Ngeng ngeng jawalatun. Brem brem sayarotun. Tutut itorun. Pom pom safinatun. Hus hus toiratun. Telolet telolet hariatun. Semenjak kapan bunyi bis telolet telolet? Baik, coba kita ulang sekali lagi ya. Yang bisa ngikutin sampai akhir dapat hadiah. Kring kring darojatun. Ngeng ngeng jawalatun. Brem brem sayarotun. Tutut itorun. Pom pom safinatun. Hus hus toiratun. Telolet telolet hafilatun. Oke, sekali lagi. Kring kring darojatun. Ngeng ngeng jawalatun. Brem brem sayarotun. Tutut itorun. Pom pom safinatun. Hus hus toiratun. Telolet telolet hafilatun. Oke, sekarang kamu gak mau nyebutin sendiri, kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kring kring darojatun. Sepeda ngeng ngeng jawalatun. Motor brem brem sayarotun. Mobil tutut itorun. Kereta pom pom safinatun. Kapal hus
Mustoiratun pesawat telolek hafilatun. Sekali lagi kling kling darojatun nyeng nyeng jawalatun brem sayaratun tutut itorun pom pom safinatun Mustoiratun telolek hafilatun. Alhamdulillah, tadi kami melihat ada yang rapi, ada yang mengikuti, ada yang semangka. Tahu semangka enggak? Semangka itu artinya semangat kakak. Tadi kami melihat. Masya Allah, perempuan memang terkenal dengan kerapihannya. Laki-laki terkenal dengan kekuatannya. Kak Agung terkenal dengan karismanya. Gak nyambung kamu. Ini buat kamu. Ada lagi yang mau hadiah? Lomba bentuk rapi. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Akhirnya kita melaksanakan sahur sebelum azan subuh. Kita berpuasa tuh adik-adik, berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah adik-adik, yang mana sih? Udah, malah keterusan masuk. Baik. Baik anak solih-solihah. Yuk, akhirnya kita berpuasa dari pagi sampai malam. Kemudian apa yang kita lakukan adik-adik? Aku bingung nih, kalau pagi-pagi kita boleh tidur lagi enggak? Karena itu Kagum bangun-bangun sebelum subuh disuruh makan. Kadang makan aja meleknya susah banget. Mana makan aja Umi, itu depan kamu. Mana itu depan kamu, makanya melek. Mana Umi? Oh ini ayam ya, ayam upin-ipin. Lalu kemudian apa adik-adik? Kemudian akhirnya kita menahan lapar. Di pagi hari menahan haus, kita menahan kantuk. Kagum sarankan adik-adik, habis sahur jangan tidur lagi, jangan dekat-dekat sama ranjang kasur. Kenapa jangan dekat-dekat sama ranjang kasur? Biasanya ranjang kasur itu suka manggil-manggil. Ini aku, waktu subuh masih lama, ayo kita tidur lagi. Akhirnya kita nanti alasannya, bunda-bunda aku mau tiduran sebentar boleh nggak? Nanti kamu tiduran, enggak. Pas tiduran, ya. Akhirnya sholat subuhnya terlewat. Bangun-bangun sudah jam 12 siang. Ini manusia pakbo, ya. Maka jangan tidur lagi di waktu pagi hari. Apa kata Nabi adik-adik? Nabi Muhammad mendoakan kebaikan untuk kita. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Makanya pagi-pagi jangan tidur lagi. Pagi-pagi itu kalau kalian sudah terbiasa dengan sholat, kalau kalian sudah terbiasa dengan zikir pagi, maka jangan tinggalkan ketika kalian liburan. Ingat adik-adik, libur sekolah bukan libur ibadah. Kalau kalian setiap pagi sudah rutin membaca zikir pagi, maka jangan ditinggalkan dengan alasan Umi kan libur, berarti zikirnya juga libur.
Kalau pagi-pagi habis subuh biasanya kalian murojaah Al-Quran. Umi, hari ini libur ya, kan sekolahnya libur. Libur sekolah bukan libur ibadah. Jadi yang udah biasa zikir pagi, yang sudah biasa bangun pagi, yang sudah biasa baca Al-Quran di pagi hari, jangan tidurlah. Kamu terus boleh tidurnya lagi kapan? Kan ngantuk Agung. Boleh tidur lagi. Nanti misalnya jam 7. Ya, kalian boleh tidur lagi dari jam 7 sampai jam 11 lah ya. Boleh tidur lagi. Kemudian dari jam 7 itu kita tidur ngapain kamu biasanya nih adik-adik? Banyak anak-anak di awal-awal bulan Ramadan ada yang suka seperti ini. Dia bangun tidur, kemudian dia merasa haus. Aku haus ya. Lapar. Dia tidak sadar, dia menuju ke kulkas. Buka kulkasnya. Emang suara kulkas bunyinya nge? Kan gak ada bunyinya ya. Lalu dia melihat ada air minum yang berkeringat. Air minum kalau berkeringat tandanya menyegarkan. Kalau kalian yang berkeringat tandanya mengasahkan. Akhirnya apa nih? Akhirnya anak itu minum. Lalu kemudian dia mencari makanan. Ada gorengan 1 piring. Lalu kemudian dia makan gorengannya. Ini kurang enak tanpa sambal. Akhirnya dia coletin pakai sambalnya. Ini kurang enak kalau nggak pakai cabai. Akhirnya dia ambil cabainya. Setelah makan banyak, setelah kepedesan, akhirnya dia mau minum lah. Pas mau balik minum lagi, dia buka tutup botolnya. Kok hari ini aku lapar banget ya? Kok aku haus banget ya? Aku kan berpuasa. Pertanyaan adik-adik, dia sudah minum 1 botol. Dia sudah makan gorengan 1 piring. Dia sudah makan cabai sama pohon-pohonnya. Dia sudah makan sambal 1 mangkok. Batal nggak puasanya? Batal tidak? Yang bilang batal angkat tangan. Yang bilang tidak batal angkat tangan. Yang ikut-ikutan angkat tangan. Ya, jawabannya apa? Tidak batal. Kalau seseorang lupa, betul, Masya Allah. Kalau dia lupa, mau dia minum sebotol, mau dia minum segalon, mau dia minum setoran. Adik-adik tahu toren enggak? Yang biasanya ada di atas rumah, yang warnanya biru atau orange, yang mereknya Pinguin, ya. Nah, batal nggak adik-adik kalau dia lupa? Maka tidak batal, tapi bisa menjadi batal kalau dia sudah ingat. Kagum, mulutku kepedesan nih Kagum, rongkongan itu sana banyak minyaknya. Akhirnya dia minum, batal tidak? Kalau sudah ingat, maka batal. Kalau dia belum ingat, maka puasanya boleh dilanjut. Dan anak solihah, lomba duduk rapi. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan puasa karena puasanya belum batal. Di siang hari ngapain nih Kak Agung? Dari jam 10 aku udah kebangun sampai zuhur ngapain nih? Nah, adik-adik
adik-adik kamu punya saran. Jangan main HP. Jangan main HP. Kak Agung khawatir kalian puasa nahan lapar, nahan haus, ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi kalau main HP, pagi-paginya main HP, siang-siangnya main HP, sore-sorenya main HP, nontonin orang-orang yang joget-joget, nontonin orang-orang yang gak menutup aurat, maka pahalanya bisa berkurang. Kan banyak yang iklan-iklan WIB, iya, Shopee COD, iya. Yang joget-joget siapa? Perempuan, laki-laki ngeliatin, astagfirullah, ya, astagfirullah diliatin, ya. Nah, maka adik-adik, kalau khawatir gara-gara kita kebanyakan main handphone, maka pahala puasa kita habis. Mau nggak kalian nggak dapat pahala puasa? Mau. Kalian puasa cuma lapar saja nggak dapat pahala, mau nggak? Mau lagi. Ya, maka kita termasuk orang-orang baru. Terus ngapain nih Kagum dari jam 10 aku udah bangun sampai jam 12? Nih adik-adik, Kagum kasih tahu, yaitu diantaranya apa? Bisa kalian isi dengan bermain. Dulu ada ibu-ibu di zaman Nabi. Ibu-ibu ini punya anak kecil. Anak kecilnya ini lagi dilatih untuk belajar berpuasa. Iya, namanya nggak tahu anak kecilnya siapa ya. Kemudian apa? Anak kecilnya ini yang ketika dia lagi dilatih berpuasa, tiba-tiba dia merasakan kelaparan. Dia mengadu kepada ibunya. Ibu. Iya nak. Lapar. Adik-adik, kira-kira nanti ibunya ngasih makanan enggak? Ternyata ibunya tidak memberikan makanan, tapi ibunya memberikan mainan. Nah, ini ada mainan, sana bermain. Makasih Bunda. Yeay, mainan. Iya. Akhirnya dia sibuk dengan permainan, lupa sama makanan. Makanya kalau kalian lagi gabut, kamu bosan banget di rumahmu, gak kemana-mana, gak jalan-jalan, gak ke rumah kakek, gak ke rumah nenek, gak ke teras rumah. Ke teras rumah kan dekat, kepreset sudah nyampe gitu ya. Ngapain jalan-jalan ke teras rumah? Ya, maka kalian bisa bermain. Kalau ada yang punya boneka buat yang perempuan, kalau ada yang punya mobil-mobilan buat yang laki-laki, ya. Boleh nggak main lagi puasa? Boleh. Boleh kalian main nanti akhirnya sampai zuhur adik-adik. Kemudian sampai zuhur ngapain Kagum? Kita melaksanakan sholat zuhur. Jangan sampai, aku lagi puasa, lemes banget, lagi panas banget udaranya. Nanti kalau aku lagi lemes, lagi puasa, kemudian aku sholat zuhur kepanasan, nanti aku bisa mati. Emang ada orang yang berpuasa meninggal? Gak ada. Kata para dokter apa adik-adik? Kalau kita berpuasa menjadikan tubuh kita sehat. Gak ada ceritanya orang puasa meninggal. Telah ditemukan anak kecil meninggal gara-gara puasa. Bunda, aku lemes Bunda. Sebentar lagi aku akan mati. Pas dicolek-colek, bangun. Ini Bun, lu masih melek? Iya, matanya gak jadi. Aduh, ya. Baik adik-adik, selanjutnya. Jadi kalau siang-siang habis sholat zuhur, kalau yang laki-laki sholat zuhurnya di mana? Laki-laki itu pahalanya lebih besar sholat di masjid.
Perempuan itu sholatnya lebih besar kalau sholat di rumah. Maka kalau yang laki-laki jangan sholat di rumah ya. Sholatnya di mana? Di masjid. Lalu kita ngapain lagi di kampung habis zuhur? Ini masih banyak waktu. Ada dari jam 1, 2, 3 sampai asar. Apa yang kita lakukan Kagum? Nah, pinter tuh jawabannya ya. Siang-siang ngapain? Tidur. Perasaan tadi baru tidur Kagum. Coba kamu tanya deh, adik-adik, kalau kalian disuruh pilih, mau tidur siang atau mau bermain? Mau tidur siang atau mau main? Masya Allah, yang bilang tidur siang ada, yang mau main ada gitu ya. Tapi aslinya kan anak kecil nggak suka tidur siang ya. Iya, ibunya udah bilangin, Dek, yuk tidur yuk, biar badannya sehat, biar puasanya berlalu dengan cepat. Diajakin tidur, gak mau bun, aku mau main aja, akhirnya dia main. Nah adik-adik, tidur siang itu ternyata adalah sunnah. Kata Nabi apa? Kilu fa inna syayatina la taqilu. Tidurlah siang karena setan tidak tidur siang. Ya. Jadi kita disuruh tidur siang agar berbeda dengan setan. Setan itu gak mau tidur siang adik-adik. Maka kalau kalian ada waktu tidur siang, lebih baik tidur siang. Jadi nanti kalau kalian tidur siang, ngoroknya kalian, ngecesnya kalian, mobilnya kalian mendapatkan pahala. Karena tidur siang itu meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh, solihah, anak solihah. Tapi sebagian anak-anak ada yang gak mau tidur siang. Akhirnya sang ibunda tidur di kamarnya, sang kakak bermain dengan adiknya. Tiba-tiba sang adik merebut mainan kakaknya. Kakak ini punya aku. Enggak, itu punya aku. Punya aku. Punya aku. Punya aku. Wah, kakaknya menendang sang adik. Boleh tidak? Kasar sama adiknya boleh tidak? Boleh. Tidak, Bu. Maka akhirnya sang adik menangis. Sang kakak ketakutan. Nanti ibunya bangun. Dek, jangan nangis. Nanti bunda bangun. Sang bunda akhirnya bangun mendengar suara teriakan sang adik. Dek, jangan nangis. Nanti bunda bangun. Dek, jangan nangis. Nanti bunda bangun. Ini suara langkah manusia atau monster? Jangan marah-marah, nanti puasa batal. Adik-adik, marah-marah bikin batal puasa tidak? Coba, marah-marah bikin batal puasa tidak? Yang tahu jawabannya kamu kasih satu. Yang paling rapi. Terkadang adik-adik, orang tua kalau sudah emosi,
suka mengeluarkan fatwa-fatwa unik. Ya, orang tua lagi enak-enak tidur, kalian malah ganggu, akhirnya keluar dari mulutnya sebuah fatwa. Jangan marah-marah, nanti batal puasa. Benar nggak kata orang tua seperti itu? Yang tahu jawabannya hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2. Pertanyaannya adalah, apakah marah-marah membatalkan puasa? Rapi. 1, 2, ya masih 2. 3, Masya Allah. Batalin puasa nggak marah-marah? Batal. Nah, ini jawaban yang keliru. Batalin puasa tidak? Jawabannya adalah tidak. Tidak membatalkan puasa, tapi apa adik-adik? Pahala puasa kita yang harusnya dapat 100. Kalau pagi-paginya marah-marah, siangnya marah-marah, sorenya marah-marah, yang harusnya dapat nilai 100 berkurang jadi 70, berkurang jadi 50, berkurang jadi 30, bahkan bisa jadi 6. Maka boleh tidak puasa marah-marah? Tidak boleh. Lalu kemudian setelah menasihati sang kakak agar tidak marah-marah, sang ibunda menasihati adik-adiknya. Adik, jangan menangis, nanti batal puasanya. Adik-adik, menangis itu membatalkan puasa tidak? Ternyata kalian belum tahu ya. Nih, kamu kasih tahu ya. Menangis itu membatalkan puasa. Jadi kalau kalian nangis, hati-hati. Bagaimana caranya menangis itu bisa membatalkan puasa? Kalau ternyata air matanya mengalir, lalu kalian seruput. Ternyata saat itu kalian sedang pilek, ikutlah mengalir ingus-ingus kalian. Lalu kalian seruput. Iya. Coba kamu tanya, apa rasanya ingus? Tips, kita pernah nyobain ingus. Kalian belum gue, tapi pernah nyobain gimana sih? Ya. Nah, kalau menangis lalu memasukkannya ke dalam mulut, ataupun memasukkan ingus ke dalam mulut lalu ditelan, maka batal puasa. Tapi kalau nangis aja nggak dimasukin ke dalam mulut, batal nggak? Tidak, ya. Baik, anak solihah bersiap, hap hip hip, hup hup, hap hap, hop hop, hap hip hup. Ya, jadi kalau siang-siang nggak boleh bikin marah-marah orang tua ya. Dan kita juga nggak boleh marah-marah. Siapa yang hafal hadis, janganlah marah bagimu surga. Yang tadi kita gue mau pilih anak TK, ada anak TK? Siapa yang hafal hadis? La tabah walata. Yang paling rapi. Kalau berani maju ke depan temannya ke Agung. Siapa yang berani ya? Hitungan ketiga angkat tangannya. 1. Turunin tangannya. 2. 3. Kamu anak TK? Kamu udah hafal? Hafal? Maju ke depan. Kamu TK apa SD? TK ya? Ayo maju. Masya Allah. Kita kenalan dulu sama teman kita ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kan salam, kamu jawab ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Nama kamu siapa? Uwais. Uwais nama panjangnya siapa? Salah. Coba diulangi. Uwais nama panjangnya siapa? Salah. Kamu kalau ditanya adik-adik, kamu namanya siapa? Agung. Nama panjangnya Agung. Panjang ya. Nanti Uwais kalau ditanya nama panjang bilang Uwais, gitu ya. Oke, sekarang kita tanya, Uwais nama panjangnya siapa? Kena deh. Uwais, tadi kamu maju katanya kamu hafal hadis tentang tidak boleh marah-marah ya. Sudah siap baca? 1, 2, 3. Masya Allah, betul. Alhamdulillah, ini buat Uwais. Barakallahu. Ada lagi yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya siang-siang kita tidur atau sebagian ada yang bermain sampai waktu sholat asar. Kemudian kita melaksanakan sholat. Bagi yang laki-laki sholatnya di masjid. Bagi yang perempuan sholatnya di mana? Lalu kalau sore hari kalian biasanya ngapain ya adik-adik? Sore-sore biasanya ngapain? Ya, sore-sore kalian sarankan adik-adik, karena ini adalah bulan Ramadan, maka perbanyaklah ibadah. Di sore hari ngapain? Bisa dengan baca zikir petang, bisa dengan belajar Iqra, bisa dengan belajar Al-Quran, ataupun ngabuburit. Siapa di sini yang suka ngabuburit? Emang apa sih artinya ngabuburit? Apa artinya ngabuburit? Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sorenya ngapain? Nyari takjil, nyari makanan. Boleh nggak sore-sore bermain? Boleh ya. Kalian nanti sore-sore boleh baca Quran, boleh mengaji, boleh main ya. Yang penting diisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, anak solih-solihah. Selanjutnya apa kamu? Selanjutnya ketika di sore hari ini adik-adik, kami sarankan ya, kalian nanti ketika sedang berbuka puasa, jangan kalian kayak orang balas dendam. Umi. Iya deh. Tadi pagi aku nggak makan. Terus? Siang-siang aku nggak makan. Terus? Sore-sore aku nggak makan. Terus? Nanti aku mau makan 3 piring. Woi. Adik-adik, emang di sini ada yang bisa makan 3 piring? Nanti aku mau minum 3 baskom. Weh, 3 baskom. Emang di sini ada yang perutnya sebesar itu? Ya. Maka adik-adik, kami sarankan ketika di waktu maghrib jangan makan banyak-banyak. Karena apa? Karena kita setelah itu mau melaksanakan sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada sholat isya. Habis sholat isya ada sholat tarawih. Banyak sekali anak-anak yang kalau di waktu maghribnya sudah kekenyangan, nanti waktu sholat tarawih dia akan melaksanakan sujud. Sujudnya lama banget. Imamnya sudah salam, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya masih sujud. Adik-adik, kamu pernah dapat berita 2 tahun yang lalu ada seorang imam lagi bikin sholat subuh, dia sujud, gak bangun lagi. Ternyata meninggal. Nah, nanti kalau kalian sholat tarawih, ada teman kalian yang sujud gak bangun-bangun, itu bukan meninggal. Itu ngapain? Ya, maka nanti ketika kita sedang berbuka puasa, jangan kenyang dan adik-adik kamu sarankan lagi, ketika kalian buka puasa, jangan deket-deket dulu makanan sampai kalian dengar suara azan. Karena di Indonesia ini banyak sekali suara-suara yang mirip sama azan. Kita lagi siap-siap nih, ada nasi padang, ada es teh, ada es campur. Tiba-tiba dari musola rumah dekat sebelah mengumandangkan Allah. Sudah azan. Allahumma hamd. Kok bukan azan? Aku udah batal. Makanya jangan dekat makanan. Ya, banyak masjid-masjid atau musola di dekat rumah kita itu suka ngeprank. Kenapa Allahnya dipanjangin? Kan bisa gak usah Allah, udah ke suara azan gitu ya. Nah, maka hati-hati. Sekarang kamu mau kasih tahu kalian cara berbuka puasa. Siapa yang sudah hafal doa berbuka puasa? Coba yang sudah hafal, nanti bantu Kak Agung kita ucapkan bersama-sama ya. Yang belum hafal, nanti ikutin biar nanti hafal ya. Siapa di sini yang sudah hafal doa berbuka puasa? Yuk, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Doa berbuka puasa. Sekali lagi, zahaban zamanku sekali lagi, zahaban zamanku Siapa yang sudah hafal? Masya Allah. Siapa yang belum hafal? Alhamdulillah. Yang belum hafal nanti dihafalkan ya. Dan cara berbuka puasa begini adik-adik. Pertama, pastikan kita sudah tahu itu adalah azan maghrib. Kemudian setelah azan maghrib apa yang kita lakukan? Kamu aku gak mau. Aku gak mau buka pas maghrib. Orang yang berbuka puasa di saat maghrib itu adalah orang-orang lemah. Aku kan kuat Kak, ototku besar. Aku maunya buka puasanya sampai isya. Aku mau buka puasanya sampai subuh. Boleh gak adik-adik buka puasanya di waktu isya? Boleh gak waktu buka puasanya di waktu subuh? Tidak dong. Karena yang mengajarkan kita berpuasa siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buka puasanya kapan? Di waktu maghrib ya. Jadi kalau sudah waktu maghrib kita langsung berbuka. Gak boleh ditunda-tunda. Baik, lomba duduk rapi.
yang paling rapi, yang kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan sambil tersenyum. Senyum bukan ketawa. Nih, cara berbuka puasa. Yang pertama, kalian membaca doa Bismillah. Habis baca Bismillah, makan dan minum. Habis makan dan minum, baru doa berbuka puasa. Coba diulangi cara berbuka puasa gimana? Pertama membaca Bismillah, kedua makan dan minum, ketiga doa berbuka puasa. Gimana doanya? Jawaban doa wa mataladil uruku wa sabata kamu kok itu buka puasa doanya terakhir? Kalau yang Allahumma lakasy itu di awal. Kenapa kok ini yang doanya di akhir? Karena adik-adik, arti dari hadis tersebut adalah telah hilang rasa haus. Pertanyaan kamu, kalau kita sudah hilang hausnya, tandanya udah minum atau belum? Sudah. Kalau sudah minum berarti sudah hilang rasa haus. Berarti kita makan dan minum dulu, baru kemudian kita berdoa. Lomba dulu berarti. Siapa yang bisa menyebutkan kembali cara berbuka puasa? Tadi kamu menyebutkan ada 3 caranya. Pertama membaca Bismillah, kedua makan dan minum, ketiga doa berbuka puasa. Yang paling rapi, coba kamu mau cari siapa yang hafal doa berbuka puasa yang paling rapi. Hitungan ketiga angkat tangannya 1, 2, turunin 3, maju. Masya Allah. Pencinya kita lurusin dulu biar ganteng ya. Masya Allah. Tunggunya rambutnya masih kelihatan lah. Sip. Udah lurus? Oke. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, kamu salam. Kamu jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nama kamu siapa? Syafiq. Syafiq. Kamu kelas berapa? TKB. SMP. SMA. Kuliah. Yang benar, kamu kelas berapa? SMP. Baik. Kelas TKB. Kamu nanti mau kelas 1 SD-nya di mana? Di mana? Makarim. Oh. Kamu bukan orang sini ya. Baik, sudah siap? Coba, tadi kamu katanya hafal doa berbuka puasa. Sudah siap? Coba, bacakan doa berbuka puasa. 1, 2, 3. Masya Allah, Papa ya. Agak keliru-keliru sedikit nanti diperbaiki, oke? Karena sudah berhasil menjawab ini buat kamu. Barakallahu fiik. Yang rapi lagi. Haji
ayamnya masih banyak. Lomba duduk rapi. Sekarang kamu mau kasih ke anak-anak soli dan solihah yang hari ini mencatat kajian. Ada yang mencatat kajian? Coba yang merasa mencatat, catatannya dikasih lihat ke kamu. Masya Allah. Ayo dikasih lihat catatannya. Masya Allah. Ada 1, 2, 3. Kami mau cari yang paling lengkap ini. Ini buat kamu. Kamu kenapa? Coba lihat. Masya Allah. Aku sayang dulu. Barakallahu fiik. Yang laki-laki nggak ada yang mencatat ini. Yang laki-laki nggak ada yang nyatat. Belum bisa kamu. Baik. Anak solihah. Masih ada 2 hadiah. Siapa yang mau? Yang udah duduk rapi. Coba. Siapa di sini yang TK perempuan kayaknya belum ada yang dapat, belum bisa jawab ya. Belum ada yang menjawab. Baik, yang merasa TK perempuan, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan kita itu berpuasa dari azan apa sampai azan apa? Yang TK perempuan ada? Oh banyak. Oke, rapi dulu. Turun dulu. Kamu TK? Oke. Hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Yang baju pink kerudung hijau. Masya Allah. Ini anak TK? Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Lomba duduk tapi. Kita mau kenalan dulu. Nama kamu siapa? Adik-adik, kalian tahu orang-orang yang memiliki alis tebal, dia itu kalau nebak suka bener. Ya, nih, kamu kenal siapa nama dia? Nama dia adalah Zulfa, betul? Wih, hebat kan? Ya, Zulfa, kamu pasti anak TK, betul? Betul. Wih, kamu pasti TKB, betul? Betul. Wih, rumah kamu pasti bukan di sini, betul? Ah, di sini. Kamu tidur di sini. Baik, Zulfa. Tadi katanya kamu tahu jawabannya. Coba sebutkan, kamu puasa itu dari azan apa sampai azan apa? Dari subuh sampai maghrib. Bukan sampai zuhur. Maghrib. Kalau sampai zuhur berarti boleh nggak? Boleh. Batal nggak puasanya? Batal. Berarti kalau sampai maghrib boleh nggak? Boleh. Batal nggak kalau sampai maghrib? Enggak. Ya, alhamdulillah. Karena Zulfa berhasil menjawab, ini buat Zulfa. Sisa 1 lagi yang paling rapi. Laki-laki atau perempuan? Oke, yang paling rapi. Ini rebutan. Laki-laki atau perempuan nih yang dapat ya? Baik. Yang fokus. Pandangan ke depan sambil senyum peksonya. Ininya ompong. Maklum ya, anak kakek, anak TK. Baik, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bisa melanjutkan ayat berikut? Kamu baca, nanti kalian lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
malu. Jadi yang bisa nanti maju ke depan, oke? Yaudah, sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Kamu ayat 1, kalian ayat 2. Kamu ayat 3, kalian ayat 4 ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang jangan ada yang lanjutkan. Yang lanjutkan yang bisa jawab ya. Al-Qari'ah. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Rapi 1, rapi dulu, rapi 2, rapi dulu, rapi duduk, tangannya diturunkan. 3. Oke, yang ada di sana, kamu maju, masuk. Oke, assalamualaikum. Namanya siapa? Hasna kelas berapa? Kelas 2. Oke, kelas 2. Lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa ummuhu hawiyah. Narun hamiyah. Betul? Alhamdulillah, karena Hasna berhasil menjawab, ini buat Hasna. Baik adik-adik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kita. Sekarang kalian mau semuanya lomba duduk rapi. Yuk, sebelum kamu tutup dan kita berdoa, kamu mau doanya kita pelan-pelan karena kita berdoa, kita meminta kepada Allah yang Maha mendengar. Doanya nggak usah ngebut-ngebut, doanya nggak usah teriak-teriak. Karena di antara adab berdoa kita tidak boleh sambil bermain-main. Yuk, doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan Nadia yang sudah memberi semangat kita untuk kuat dalam berpuasa. Semoga di kesempatan lain Allah pertemukan lagi. Acara selanjutnya yaitu berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan yang akan dipandu oleh Bu Asi. Kepada Bu Asi, saya persilakan. Untuk para mustahik dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Kepada seluruh Bapak Ibu mustahik dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Silakan memasuki ruangan. Semuanya. Lima orang dulu. Anak Solari, anak Solinya duduk dulu ya. Ibu-ibu yang sudah ada di luar. Tak apa namanya. Udin silakan masuk dulu. Ibu Hari silakan Ibu. Ibu Monika. Selanjutnya. Ibu Lia silakan Ibu. Ibu Iis silakan Ibu. Berikut serah terima santunan dengan Bapak Heru. Ya, terima kasih kepada Bapak Heri. Iya, dudukkan di bawah aja. Dudukkan di bawah aja. Dudukkan di bawah aja.
Selanjutnya Ibu Indah, Ibu Pak Sarwoko, perwakilan Ibu Ati. Silakan Ibu. Selanjutnya Asofra, Pak Restu Suherman, silakan masuk. Pak Abah, silakan masuk ya Bapak. Terima kasih banyak. Bisa baca Pak? Soalnya videografi. Dibawain, di bawah aja nggak